Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kursus Matematika Instan. Pada video kali ini kita akan membahas materi pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, di sini kita akan membahas pertidaksamaan dan ketidaksamaan, kemudian sifat-sifat dasar dari pertidaksamaan. Baru setelah itu kita masuk ke pertidaksamaan linear satu variabelnya. Oke, langsung saja kita ke bagian pertama. Di bagian pertama ini, kita akan membahas apa itu pertidaksamaan dan apa itu ketidaksamaan. Jadi, pertidaksamaan itu adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda ketidaksamaan, sedangkan ketidaksamaan adalah kalimat tertutup yang menggunakan tanda ketidaksamaan. Jadi, perbedaannya ada di sini. Pertidaksamaan itu adalah kalimat terbuka, sedangkan ketidaksamaan itu adalah kalimat tertutup. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Di sini ada beberapa contoh kalimat. Yang pertama, kalimat pertama ini merupakan pertidaksamaan linear. Kenapa? Karena di kalimat pertama ini belum diketahui kebenarannya. Karena masih ada variabel X di situ yang belum diketahui nilainya. Oke. Nah, kemudian kenapa disebutnya linear? Karena pangkat tertinggi dari variabelnya itu adalah pangkat 1. Oke, jadi di sini pangkat X-nya adalah pangkat 1. Kemudian di kalimat kedua itu merupakan pertidaksamaan kuadrat karena ada variabel yang belum diketahui nilainya dan pangkat tertinggi dari variabelnya itu adalah pangkat 2 sehingga disebut pertidaksamaan kuadrat. Dan seterusnya sampai ke kalimat ke-6. Coba kita lihat kalimat ke-6. Nah, kalimat ke-6 ini merupakan ketidaksamaan. Kenapa? Karena di dalam ketidaksamaan itu sudah diketahui nilai kebenarannya. Nah, kan tadi dikatakan ketidaksamaan itu adalah kalimat tertutup, berarti yang sudah diketahui kebenarannya. 7 lebih dari 5. Sudah diketahui bahwa 7 memang lebih besar daripada 5. Begitu juga untuk yang kalimat nomor 7. Nah, ini juga merupakan ketidaksamaan karena dia sudah diketahui nilai kebenarannya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide berikut ini akan membahas tentang pertidaksamaannya nih, solusi dari pertidaksamaannya. Jadi penyelesaian atau solusi dari suatu pertidaksamaan itu sering dikaitkan dengan interval atau selang bilangan. Beda dengan persamaan. Kalau persamaan, misalkan gini, 2x sama dengan 6. Berarti nilai x-nya berapa nih? 6 dibagi 2 yaitu 3. Sudah dapat nih. X-nya hanya 1 nih, yaitu x sama dengan 3. Tetapi kalau di dalam pertidaksamaan, nilai X itu atau solusinya atau himpunan penyelesaiannya itu berupa interval. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Secara umum, pertidaksamaan merupakan cara untuk menyatakan suatu selang atau interval. Nah, tanda kurang dari dan lebih dari itu menyatakan selang terbuka. Nah, ini ya, menyatakan selang terbuka. Jadi, tanda kurang dari dan lebih dari itu selang terbuka. Dan pada garis bilangan itu biasanya ditandai dengan noktah kosong atau buletan kosong biasanya disebutnya. Nah, ini seperti ini. Kemudian, sedangkan tanda kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan menyatakan selang tertutup. Ya. Kemudian pada garis bilangan itu ditandai dengan noktah berisi atau buletan full atau penuh ya. Seperti yang ini. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi gini. Ini ada contoh tabelnya. Di sini bisa kalian lihat di bagian jenis interval ini adalah interval tertutup. Kenapa interval tertutup? Jadi kalau ada tanda sama dengan, nah ini ya, ada tanda sama dengan di bawahnya, maka itu dikatakan interval tertutup. Tetapi kalau tidak ada tanda sama dengan, dikatakan interval terbuka. Itu perbedaannya. Nah, kemudian notasi pertidaksamaannya, misalkan kita lihat yang bagian pertama dulu. Di sini A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Nah, notasi intervalnya coba kita lihat. Di sini ditandai dengan kurung siku. Oke, karena interval tertutup maka ditandai dengan kurung siku. Nah, di garis bilangan pun dia titiknya full. Nah, seperti ini. Full dia ya. Jadi buletannya di-fullkan. Nah, beda dengan interval terbuka. Kita lihat interval terbuka seperti ini. Untuk notasi intervalnya, dia kurungnya kurung biasa. Nah, perbedaannya di situ ya. Kalau interval tertutup, dia kurungnya adalah kurung siku.
Tetapi kalau untuk interval terbuka, dia tanda kurungnya itu tanda kurung biasa. Kemudian coba kita lihat di garis bilangan. Di garis bilangan itu juga bulatannya tidak full atau kosong. Jelas ya, jadi kalau ada tanda sama dengannya, berarti itu dikatakan interval tertutup. Tetapi kalau tidak ada tanda sama dengan di bawah ketidaksamaannya, maka dia disebut interval terbuka. Nah, kemudian kita lihat nih, yang bagian kedua, A kurang dari sama dengan X. Nah, ini notasinya atau notasi intervalnya, kita lihat. A ini adalah selang tertutup, karena A di sini boleh ikut ya. Kemudian karena lebih dari, kita nggak tahu nih lebih darinya sampai berapa. Maka dari itu ditulis di sini lebih dari tak hingga atau sampai tak hingga, seperti itu. Nah, kemudian di garis bilangannya juga bisa kalian lihat sendiri seperti itu ya. Nah, kemudian yang X kurang dari sama dengan B. X kurang dari sama dengan B berarti di sini batas atasnya itu adalah B. Jadi B di sini di notasi interval ditandai dengan kurung siku di sini karena B boleh ikut. Kemudian karena kurang dari berarti kan dari B ke kiri ya. Nah, ke kirinya itu sampai berapa kita nggak tahu, maka dari itu ditulisnya sampai min tak hingga. Nah, di sini kurungnya adalah kurung biasa karena dia tak terhingga itu kan nggak ada batasnya ya. Jadi dia disebut sebagai interval terbuka. Nah, secara garis bilangan bisa kalian lihat sendiri. Begitu juga untuk yang interval terbuka. Coba kita lihat interval terbuka. Di sini tidak ada tanda sama dengan, maka kurungnya semuanya itu adalah kurung biasa. Oke, nah kemudian interval setengah terbuka. Ada yang ada tanda sama dengannya, ada yang juga tidak ada tanda sama dengannya. Secara notasi interval bisa kalian lihat sendiri di sini. Untuk yang A, karena A-nya tidak termasuk, maka di situ tanda kurungnya adalah tanda kurung biasa. Jadi dia terbuka. Kemudian kalau yang batas atasnya atau yang B-nya, karena B-nya ini kan ada tanda sama dengan, berarti B-nya boleh ikut, sehingga dia disebutnya interval tertutup. Sehingga di sini ada kurung sikunya. Jelas ya? Nah, begitu juga untuk garis bilangannya. Karena A tidak ikut, maka A-nya di sini diberikan noktah yang kosong atau bulatan kosong. Sedangkan B di sini bulatan penuh atau full. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah contohnya ya. Di mana di sini X lebih dari 3. Kita lihat di sini. Bulatannya adalah bulatan kosong. Nah, kemudian lebih dari 3 berarti ke kanan ya. Ke kanan ini tidak ada batasnya. Sehingga kalau misalkan kita menggunakan notasi interval, berarti di sini kurung biasa karena 3-nya nggak boleh ikut. Kemudian sampai tak terhingga. Terhingga pun kita kurungkan biasa. Oke, berarti ini interval terbuka. Begitu juga untuk yang kedua. Yang kedua kalau kita jadikan notasi interval, berarti dia dari min tak hingga ya, karena ada di sebelah kiri posisinya min tak hingga sampai 3. Nah, di sini juga kurungnya biasa. Nah, kalau di contoh ketiga di sini kita lihat 4-nya yang boleh ikut nih, 2-nya tidak boleh ikut. Kalau misalkan kita sajikan dengan notasi interval, berarti kurung biasa 2,4 baru kurung siku. Jadi dia terbatas di 4. Oke. Nah, kemudian X kurang dari 2 atau X lebih dari sama dengan 3. Nah, kalau kurang dari 2 berarti kan dari minta hingga sampai 2. Ini kurung biasa ya. Kemudian satu lagi, karena dibatasi oleh 3 batas bawahnya, berarti kurung siku dulu nih karena tertutup di 3. Kemudian sampai tak terhingga, kita tidak tahu berapa nilainya. Kemudian baru kurung biasa. Seperti itu ya. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, di sini ada sifat-sifat dasar dari ketidaksamaan. Sifat dasar yang pertama itu dikatakan jika ketidaksamaan ditambah atau dikurangi dengan sembarang bilangan real, maka tandanya tidak akan berubah. Maksudnya seperti apa? Jadi misalkan ada ketidaksamaan X lebih dari atau 2X lebih dari 5. Misalkan kita tambahkan di kedua ruas dengan 3 ataupun dikurangkan, tandanya tidak akan berubah. Karena tanda awalnya lebih dari, maka tanda berikutnya juga lebih dari.
walaupun di sini kita tambahkan sama 3. Gitu. Oke, jelas ya. Kalau misalkan tandanya kurang dari, kemudian dikurang atau ditambah dengan suatu bilangan real, maka juga tandanya tidak akan berubah. Itu maksud dari sifat dasar yang pertama. Kemudian sifat dasar yang kedua, jika pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan real yang positif. Ingat ya, ini yang positif. Maka tandanya juga tidak berubah. Contoh misalkan 2x kurang dari sama dengan 9. Misalkan kita mau mengalikan kedua ruas dengan 3, berarti 3 dikali 2x kurang dari sama dengan 3 dikali 9. Nah, asalkan pengalinya itu bilangan yang positif, maka tandanya tidak akan berubah. Walaupun mau dibagi, misalkan 2x kita mau bagi sama 3, tapi ingat harus kedua ruas dibagi sama 3-nya. Dan ini 9 dibagi 3. Nah, ini juga tidak akan mempengaruhi tandanya akan tetap. Oke, asalkan dia pengali atau pembaginya positif. Nah, kemudian sifat dasar yang berikutnya atau yang ketiga, jika pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan real negatif, maka tandanya harus dibalik. Nah, ini kebalikan dari sifat dasar yang kedua. Jadi kalau misalkan 2x lebih dari sama dengan 9, kalau misalkan kita kali sama min 3 ya, maka tandanya tidak lagi lebih dari sama dengan, melainkan berubah menjadi kurang dari sama dengan. 3 kali 9. Ingat, kalau perkaliannya atau pembagiannya itu dengan bilangan negatif, maka tandanya akan berubah. Jelas ya, ini maksud dari sifat dasar yang ketiga. Nah, kemudian sifat dasar yang keempat, jika ruas kiri dan ruas kanan itu positif, maka suatu pertidaksamaan dapat dikuadratkan tanpa mengubah tanda. Contoh misalkan 4 lebih dari 3. Kalau misalkan kita mau kuadratkan, maka tandanya tidak akan berubah. Asalkan bilangan pokoknya itu positif. Misalkan 5 lebih dari 2. Nah, kita mau mengkuadratkan nih kedua ruas. Berarti ini dikuadratkan. Tandanya tidak akan berubah. Nah, lain halnya dengan sifat dasar yang kelima nih. Jika ruas kiri dan ruas kanannya negatif, maka suatu pertidaksamaan dapat dikuadratkan asalkan tandanya harus dibalik. Contoh misalkan min 2 lebih besar dari sama dengan min 10. Kalau misalkan kita mau kuadratkan, jadi min 2 kuadrat dan min 10 kuadrat, maka tandanya harus dibalik menjadi kurang dari sama dengan. Begitu juga kalau misalkan yang awalnya kurang dari sama dengan, maka berikutnya atau jika dikuadratkan, maka tandanya akan berubah menjadi lebih dari sama dengan. Jelas ya? Nah, barulah kita lihat contoh-contoh dari pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, pertidaksamaan linear satu variabel bentuk umumnya adalah ax ditambah b kurang dari 0, ax ditambah b lebih dari 0, dan seterusnya. Ini bisa kalian lihat sendiri. Tetapi dengan syarat a-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, contohnya nih. Yang pertama, di sini apabila semesta himpunannya adalah bilangan asli, kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari setiap pertidaksamaan berikut. Katanya di sini himpunan semestanya adalah bilangan asli. Bilangan asli itu yang dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, kita coba jawab yang A dulu. X min 3 lebih dari 5. Berarti X lebih dari, nah min 3 kita pindahkan ke ruas kanan ya. Cara gampangnya seperti itu. Jadi 5 ditambah 3 yaitu 8. X lebih dari 8, berarti himpunan penyelesaiannya adalah 9, 10, 11, dan seterusnya. Oke, karena di sini 8-nya tidak termasuk. Kemudian yang B, soalnya adalah X plus 2 kurang dari 2. Nah, ini 2-nya tinggal kita pindahkan ke kanan ya. Berarti X kurang dari 2 kurang 2, yaitu 0. Nah, karena himpunan semestanya itu adalah bilangan asli. Bilangan asli itu tadi apa? Bilangan yang dimulai dari 1 ya. 1, 2, dan seterusnya.
yang penting positif. Sedangkan ini X kurang dari 0 berarti negatif, sehingga di sini himpunan penyelesaiannya tidak ada. Oke, jelas ya, karena himpunan semestanya itu tadi bilangan asli. Nah, kemudian yang C, 3X plus 2 kurang dari sama dengan X plus 6. Oke, yang ada X-nya kita kumpulkan di ruas kiri. Berarti 3X dikurangi X kurang dari sama dengan 6 dikurang 2. Berarti kita dapat 2X kurang dari sama dengan 4. Berarti X kurang dari sama dengan 4 dibagi 2, yaitu 2. Nah, X kurang dari 2 dengan himpunan semestanya adalah bilangan asli, maka kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah 1,2. Oke, kita lanjut ke D. Oke, untuk soal yang D, di sini pertidaksamaannya 3x min 4 lebih dari sama dengan 5x tambah 2. Seperti biasa, yang ada x-nya kita kumpulkan di ruas kiri, sehingga kita dapatkan 3x min 5x lebih dari sama dengan 2 ditambah 6, gitu ya. Kita dapatkan di sini min 2x lebih dari sama dengan 8. Nah, karena kita ingin mencari x-nya, sedangkan di sini min 2x, maka kita harus bagi dengan min 2 ya. Berarti kedua ruas kita bagi sama min 2. Nah, kemudian ingat, kalau misalkan dibagi atau dikali dengan negatif, maka tandanya akan berubah. Sehingga di sini kita dapatkan x kurang dari sama dengan 8 dibagi min 2, yaitu min 4. Jadi himpunan penyelesaiannya ada tidak? Tidak ada ya, karena tadi himpunan semestanya adalah bilangan asli, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong atau tidak ada. Oke, sampai sini jelas ya. Baik, kita lanjut ke yang E. 2x min 8 kurang dari sama dengan 7x min 20. Oke, kita kumpulkan yang ada x-nya di ruas kiri, berarti 2x min 7x kurang dari sama dengan min 20 ditambah 8. Oke, 2x dikurangi 7x, kita dapat min 5x di sini kurang dari sama dengan min 20 ditambah 8 adalah min 12. Nah, ini harus kita bagi dengan min 5 kedua ruas. Berarti nanti tandanya akan berubah. Jadi x lebih dari sama dengan 12/5. Oke, 12/5 itu sekitar 2, sekian ya. Berarti himpunan penyelesaiannya kita dapatkan adalah dimulai dari 3, 4, 5 dan seterusnya, karena himpunan semestanya adalah himpunan bilangan asli. Oke, ini adalah contoh yang pertama. Kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Selesaikanlah pertidaksamaan linear satu variabel berikut. Nah, di sini ada 3 soal ya. Kita coba jawab dulu yang soal yang pertama, yaitu yang A. Nah, di sini bentuknya di ruas kiri adalah pecahan, sedangkan di ruas kanan bentuk biasa. Nah, ini biar gampang, kita kali 3 di kedua ruas. Jadi nanti ini kita kali 3 nih ruas kiri. Jadi 3 dikali 2x min 3/3 lebih dari sama dengan 3 kali 12. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini bisa kita coret. Tinggal 2x min 3 lebih dari sama dengan 36. Berarti 2x lebih dari sama dengan 36 ditambah sama 3, karena min 3 pindah ke kanan jadi positif. Jadi kita dapatkan 39 di situ. Sehingga nilai x-nya adalah lebih dari 39/2. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah x lebih dari sama dengan 39/. Nah, ini adalah yang A. Kita lanjut ke yang B. X/2 ditambah 2 kurang dari X/4. Nah, di sini di kedua ruas, baik ruas kiri ataupun ruas kanan, memiliki bentuk pecahan, sehingga harus kita kali nih. Harus kita kali dengan KPK yang ada di penyebut, agar bentuknya menjadi bentuk biasa. Nah, KPK 2 dan 4 adalah 4, sehingga kita kali dengan 4 di kedua ruas. 4 dikali X/2 ditambah 2 kurang dari 4 dikali dengan X/4. Nah, kemudian ini bisa kita kali menggunakan sifat distributif. Jadi 4 dikali dengan X/2
kemudian ditambah dengan 4 kali 2 yaitu 8 kurang dari, nah ini bisa kita coret, kurang dari X. Oke, 4 sama 2 sama-sama dibagi 2 dapat 2 di sini. Berarti 2X ditambah 8 kurang dari X. Nah, yang ada X-nya kita pindah ke kiri dan yang angka saja atau konstanta saja kita pindah ke kanan. Berarti 2X dikurangi X kurang dari min 8 karena pindah ya. Nah, sehingga kita dapatkan X-nya kurang dari min 8. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari min 8. Oke, jelas ya. Kita lanjut ke yang C. Nah, ini juga sama. Di kedua ruas ada pecahan, maka harus kita kalikan dengan KPK dari penyebutnya. KPK 5 dan 2 adalah 10, berarti kita kali dengan 10 di masing-masing ruas, jadi 3X min 2 per 5, kemudian kurang dari sama dengan 10 dikali dengan 4 min setengah X. Oke, ini bisa kita coret, dapat 2 ya. Nah, 2 kita kali dengan sifat distributif, 2 kali 3X dapat 6X, 2 kali min 2 dapat min 4, kurang dari sama dengan, ini juga sama, kita kali distributif, 10 kali 4, 40 dikurang 10 kali setengah X. Nah, ini bisa kita coret nih, dapat 5 ya. Berarti yang ada X nya kita pindah saja ke kiri, atau kita tulis dulu deh, ini 6X min 4 kurang dari sama dengan 40 min 5X. Min 5X kita pindah ke kiri, berarti 6X ditambah 5X kurang dari sama dengan 40 ditambah dengan 4. Kita dapat 11X kurang dari 44. Berarti X-nya adalah 44 dibagi sama 11, yaitu X kurang dari sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan 4. Oke, ini adalah contoh yang kedua. Kemudian kita ke contoh yang selanjutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Oke, kita coba jawab. Di sini pertidaksamaannya sedikit berbeda ya. Karena fungsi fx-nya itu berada di antara 2 dan 4. Atau berada di antara suatu batas gitu ya. Nah, cara mengerjakannya gimana? Kita buat yang tengah itu sisanya adalah X saja. Jadi yang min 5 nih harus kita pindahkan ke kanan ataupun ke kiri. Ke kanan dan ke kiri. Oke, jadi nanti di ruas kiri itu harus kita tambah 5. Oh, ini tidak sama dengan ya. Yang di tengah berarti karena min 5 nya sudah kita pindah, sisa 3X ya. Kurang dari sama dengan 4 ditambah 5, seperti itu. Nah, kita buat yang tengah itu sisa X saja. Berarti ini harus kita bagi nih. Kita bagi dengan berapa? Dengan 3. Jadi ketiga ruas ini harus kita bagi sama 3. Maka di sini kita akan mendapatkan 7/3 kurang dari X kurang dari sama dengan 4 tambah 5, 9. 9 dibagi 3 adalah 3. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 7/3 kurang dari X kurang dari sama dengan 3. Atau X berada di antara 7/3 dan 3. Oke, gitu ya. Nah, kemudian yang B. Nah, yang B juga sama ya. Di sini harus kita sisakan X-nya saja yang di tengah. Berarti kita pindahkan yang satu dulu nih. Satu pindah ke masing-masing ruas. Jadi kalau pindah ke kiri berarti jadi 1 min 1 kurang dari sisanya tinggal min 3X di sini. Kemudian kurang dari sama dengan 7 dikurang sama 1 karena pindah juga ke kanan. Nah, agar menyisakan X maka ini harus kita bagi dengan min 3. Masing-masing ruas kita bagi sama 3. Nah, kalau dibagi min 3 berarti nanti tandanya akan diputar atau berbeda dengan tanda yang sebelumnya. Nah, ini kita hitung ya, 1 kurang 1 adalah 0. 0 dibagi min 3 itu tetap 0. Tandanya tadinya kurang dari menjadi tanda lebih dari.
Kemudian min 3x dibagi min 3 berarti sisa x. Kemudian kurang dari sama dengan berubah tandanya menjadi lebih dari sama dengan. 7 kurang 1 adalah 6. 6 dibagi min 3 itu adalah min 2. Nah, jadi seperti ini. Atau kalau misalkan kita mau putar nih kondisinya, berarti nanti cara menulisnya adalah min 2 kurang dari sama dengan x kurang dari 0. Jadi kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah min 2 kurang dari sama dengan x kurang dari 0. Seperti itu. Jelas ya? Nah, kita ke contoh yang terakhir nih. Di contoh yang terakhir ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Kenapa? Karena di masing-masing ruas di sini ada variabel x-nya. Oke, kalau di contoh sebelumnya atau contoh ketiga, variabel x-nya itu hanya ada di tengah. Tapi ini di ketiga ruas ada variabel x. Nah, cara mengerjakannya gimana? Kita bagi ke dalam 3 kondisi. Yang pertama, kondisi pertama, yaitu ruas yang kiri kita ambil sama ruas yang kanan dulu. Kita hubungkan dengan ruas yang kanan, yaitu x plus 2 kurang dari 2x plus 1. Nah, ini akan kita dapatkan 2x nya pindah ke kiri, berarti x min 2x kurang dari 1 min 2. Berarti ini min x ya. X kurang dari min 1. Nah, ini harus kita bagi sama min 1 nih masing-masing. Berarti x tandanya berubah lebih dari 1. Oke, kemudian ini kita kotakin dulu. Kemudian kondisi yang kedua, yang tengah, ruas tengah, kita hubungkan dengan ruas yang kanan, itu 2x plus 1 kurang dari 3x plus 7. Sama seperti tadi, kita pindahkan ke ruas kiri dulu yang ada x nya, berarti 2x min 3x kurang dari 7 min 1. Kita dapat min x kurang dari 6. Nah, ini kita harus bagi dengan min 1. Berarti tandanya nanti akan berubah, jadi x lebih dari min 6. Ini kondisi yang kedua. Kemudian kondisi yang ketiga, ruas kiri kita hubungkan dengan ruas kanan, berarti x plus 2 kurang dari 3x plus 7 ya. Nah, kemudian x nya kita pindahkan ke kiri, kita dapatkan x min 3x kurang dari 7 dikurang 2. Min 2x kurang dari 5. Nah, ini harus kita bagi dengan min 2. Kita bagi dengan min 2. Maka kita dapatkan nilai x lebih dari min 5/2. Nah, karena ketiga kondisi ini sudah kita dapatkan masing-masing himpunan penyelesaiannya, kemudian langkah selanjutnya adalah kita gabung. Kita gabung ke dalam garis bilangan. Nah, jadi kita taruh di garis bilangan. Nah, di sini buletannya kosong semua. Kenapa? Karena di sini adalah interval terbuka ya. Karena tidak ada tanda sama dengan di dalam ketidaksamaannya. Yang pertama, x lebih dari 1, berarti dari 1 ke kanan nih. Nah, kemudian x lebih dari min 6, berarti dari min 6 juga ke kanan karena lebih dari. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, x lebih dari min 5/2, ini juga ke kanan. Nah, jadi gambarnya kurang lebih seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan himpunan penyelesaian yang mana? Yang memuat ketiga-tiganya. Yang memuat ketiga-tiganya adalah yang ini. Jadi ini kita hasil. Ini merupakan himpunan penyelesaiannya. Kalau ditulis ke dalam interval gimana? Di himpunan penyelesaian yang akan kita dapat adalah x lebih dari lebih dari 1. Nah, selesai sampai sini. Jelas ya? Oke, cukup sekian video pada kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.